Shalom. Wah, tidak terasa ya kita bertemu lagi dalam ibadah rutin DOCC. Nah, sekarang kita akan mulai belajar satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan dari Tuhan untuk memimpin kita selama kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk masih tetap beribadah secara online. Tapi kami percaya ya Tuhan, meskipun kami ibadah secara online, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami, secara khusus dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ya kita bertemu lagi, tidak terasa ya. 1 minggu sudah kita lewati dan kita belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online kita. Semangat? Masih semangat ibadah online? Pastinya ya. Adik-adik, sekarang kan masa-masa PPKM nih, ya kan? Wah, kita nggak bisa leluasa berinteraksi secara langsung dengan orang lain, dengan teman-teman kita, mungkin dengan keluarga kita juga, ya kan? Nah, pasti karena PPKM ini ada sesuatu yang berubah juga dari gaya hidup kita. Ya, mungkin sekarang kita akan lebih banyak menggunakan gadget kita, atau kalau yang suka baca kita akan lebih banyak membaca, atau kalau kita suka nonton yang live kita lebih suka nonton live apa? Nah, kalau Kak Todo suka tuh nonton live ini jual-jualan tas-tas, jual-jualan sepatu, baju-baju. Nah, ada tuh ya sekarang di live banyak ya. Tapi Kak Todo juga suka baca buku gitu ya. Kalau pas lagi tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, sekarang lebih banyak kegiatan di rumahnya. Nah adik-adik, kalau adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Wah, coba pikirkan beberapa hal yang paling kamu suka lakukan selama kamu dalam masa PPKM di rumah. Apa yang paling kamu suka lakukan? Kak Todo dengar sesuatu nih, ada yang ngomong. Mungkin kamu sekarang yang tadinya main gamenya hanya 2-3 jam, sekarang sudah jadi 7 jam. Ada yang begitu? Atau mungkin yang tadinya sekarang main media sosialnya hanya 2 jam, sekarang jadi 8 jam. Wah, banyak banget ya. Oh ya? Nah adik-adik, mungkin segala sesuatu yang tadi kita pikirkan, yang paling suka kita lakukan, itu adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Tapi mungkin juga itu menjadi sesuatu yang buruk bagi kita ya, dan tentunya itu tidak baik untuk Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kita bagaimana gaya hidup kita sehari-hari. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Kak Todo bacakan buat kita semua ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, Kak Todo ulangi ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Adik-adik, tadi Kak Todo mengajak adik-adik rutin semua untuk berpikir apa yang paling kalian suka lakukan selama masa PPKM ini. Mungkin salah satunya yang kalian lakukan, yang paling kalian suka lakukan adalah sesuatu yang membuat kamu terikat di dalamnya. Kamu susah sekali untuk melepaskan kebiasaan itu. Ya, kamu seolah-olah harus melakukan menjadi rutinitas kamu, padahal kamu tahu sesuatu yang kamu lakukan itu tidak ada manfaatnya buat hidup kamu.
Mungkin ada, tetapi segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu menjadi tidak baik. Ya, contohnya misalnya Kak Todo percaya anak-anak erotis tidak ada ya, tapi ada tuh tetangganya Kak Todo tuh ya, suka sekali main games dari pagi sampai malam ya, sampai mau tidur kembali sambil makan pun dia main games online. Wah, Kak Todo tidak mengerti ya. Wah, kenapa dia begitu suka? Kak Todo juga belum pernah tanya tuh sama dia karena belum ada kesempatan untuk bertanya sama dia. Nah, adik-adik, mungkin tidak ada yang seperti itu ya di antara kalian. Tetapi ingatlah satu hal adik-adik, bahwa kebiasaan kita ya, biasanya tanpa kita sadari ya, itu membuat kita terikat dengan kebiasaan itu. Dan tanpa kita sadari juga ternyata kebiasaan kita itu mendukakan hati Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita lebih mengasihi, kita lebih suka melakukan hal-hal yang yang menjadi kesenangan kita, bukan hal-hal yang menjadi kesenangan Tuhan. Apa aja coba contohnya yang menjadi kesenangan Tuhan? Misalnya nih, menyita waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita jadi jarang berdoa kepada Tuhan. Sementara waktu kita baca Alkitab juga tidak ada lagi. Waktu kita merenungkan firman Tuhan tidak ada lagi. Tuhan berkata tadi ayat 15 bilang apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat adik-adik, banyak sekali dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi ingat sesuatu, bahwa Tuhan selalu membawa kita untuk kita tidak jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Makanya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita selalu mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang biasa kamu lakukan sehari-hari? Apakah itu benar-benar segala sesuatu yang kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan? Nah, coba baca di dalam Filipi 1 ayat 21, Kak Todo bacakan ya. Filipi 1 ayat 21 bilang gini nih ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan mau sebaiknya seluruh kehidupan kita, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan ya. Nah, di sini ya Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Artinya dia menyerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk Tuhan, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita, anak-anak Eroteens yang sekarang sedang menonton video ini? Apakah kebiasaan-kebiasaan kita juga sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senang untuk menyenangkan hati Tuhan? Saat kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Allah ya menjadi Bapa kita karena kita menjadi anaknya. Ya, ada satu hal yang harus anak lakukan terhadap orang tuanya, terhadap Bapa kita. Apa itu? Ya, kita taat kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang baik buat kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan selain memberikan hidup kita, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam Kak Todo bacakan lagi ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 Kak Todo bacakan ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ingat adik-adik, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi alatnya untuk tujuan yang sangat mulia. Ya, apa itu yang Tuhan sudah tentukan buat kita? Banyak hal. Kamu akan dipakai untuk menjadi saksinya lewat sikap hidup kamu, lewat pekerjaan kamu kelak,
atau sekarang lewat setiap apa yang kamu lakukan, Tuhan ingin sekali memakai kamu untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, makanya tadi ayat kita bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingatlah, kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu sudah menjadi warga kerajaan Allah, ya. Kamu bukan lagi bagian dari dunia ini. Kamu sudah terpisah. Karena apa? Kita memang hidup di dunia, tapi cara hidup kita harus selalu memuliakan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, ayat yang terakhir kata udah bacakan ya. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31. Kata udah bacakan ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, apapun yang kamu lakukan setiap hari di masa PPKM ini, ingatlah bahwa yang kamu lakukan, kamu harus memastikan itu adalah memuliakan Tuhan. Jika kamu belajar, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Atau mungkin saat ini ada di antara kamu yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Saat ini Tuhan mau kamu datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan bahwa kamu mau melepaskan kebiasaan itu, kebiasaan yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan ingin sekali memakai kamu menjadi alatnya yang mulia. Siapkah kamu dipakai oleh Tuhan? Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya, karena kasih Allah ada atas kamu. Dia sangat mengasihi kamu. Dia tidak ingin kamu hilang, tapi dia ingin kamu selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus sangat ingin memakai kamu menjadi alatnya. Maukah kamu dipakai oleh Tuhan? Tuhan Yesus sudah berkorban buat kamu. Darahnya tercurah untuk kamu. Hanya satu alasannya, karena dia tidak ingin terpisah dari kita, umat yang dikasihinya. Dia rela berkorban karena kasihnya buat kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang atas segala pengorbanan yang Tuhan berikan? Yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, aku siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku mau mulai melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, whatever you do, do it for the glory of God. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat menyaksikan setiap kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan ingatlah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tetap kuat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap jaga kebersihan dan tetap semangat belajar di rumah, bekerja di rumah. Apapun yang kamu lakukan di rumah, selalulah memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bagaimana gaya hidup kami ya Tuhan. Karena dulu kami belum ditebus oleh Tuhan, tetapi setelah kami ditebus oleh Tuhan, kami menjadi anak Tuhan. Dan gaya hidup kami juga harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan itu karena kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang baik buat kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu sekali Tuhan untuk Tuhan pakai. Gaya hidup kami menyenangkan Tuhan, gaya hidup kami menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, terus mengingatkan kami dan terus memperlengkapi kami untuk kami menjadi alat-Mu. Secara khusus Tuhan di masa PPKM ini ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatu meskipun hanya di rumah saja, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.